Kang, orang main yuk ke rumah Kang Kusen. Ayo, siapa tahu bisa ngopi-ngopi di sana. Punten, Kang Kusen. Naon kaya? Iya, bade ameng Kang. Us, hampir Kang, euy. Ini bawa gehu, sama cireng Kang. Aing mau. Awas Kang. Emang mau nggak suka gehu gitu? Galak euy si Kang Kusen mah. Meninggal pisan dikunjungin. Udah, biarin aja Kang. Mungkin dia lagi nggak pengen diganggu. Masih untung nggak dilempar tombak sama anak panah. Emang dia suka gitu? Bukan dia sih, tapi suku yang tinggal di Sentinel Kaler atau Sentinel Utara, Kang. Siapa suku Sentinel Utara teh? Di mana itu? Penasaran kan? Kita bahas. Halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Stories, masih bersama Kang Asep dan Kang Otong. kali ini kita akan ngebahas sebuah suku, yaitu suku Sentinel yang tinggal di Pulau Sentinel Utara. Emang suku ini sangat agresif terhadap tamu yang mencoba mendatangi pulau tersebut. Mereka ini tinggalnya di Pulau Sentinel Utara, Kang, yaitu sebuah pulau yang termasuk ke dalam wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, Republik India. Kepulauan ini adanya di Teluk Benggala, yaitu antara India dan Myanmar. Jarak dari ibu kota India, yaitu New Delhi, untuk sampai ke sini adalah 2.455 km. Sedangkan dari Port Blair, ibu kota wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar, adalah 54 km. Kalau dari Cimahi mah 2.657 km, Kang. Barusan mau nanya saya teh Kang. Malah udah diduluan. Diduluin. Iya, diduluin. Etnis asli yang ada di kepulauan ini antara lain suku Onge, Andaman Besar, Jarawa, dan Sentinel. Dari suku-suku tersebut, hanya orang Sentinel yang sampai hari ini menolak kontak dengan dunia luar. Bahkan, mereka tak segan menyerang dengan tombak dan anak panah bagi siapa saja yang mencoba mendatangi pulau itu. Menurut Shailendra Mohan yang pernah melakukan penelitian suku-suku di Kepulauan Andaman pada tahun 2001 sampai 2002, mengaku tak pernah menemukan interaksi antara orang Jarawa, Onge, dan Andaman Besar dengan orang Sentinel. Ketiga kelompok ini tidak mengenal orang Sentinel. Artinya, suku Sentinel ini benar-benar mengisolasi diri. Oh iya, mereka memiliki bahasa sendiri, yang sampai saat ini belum ada yang mengetahui bahasa apa yang mereka pakai. Bahkan berbeda sama sekali dari bahasa suku tetangga pulau mereka. Siapa sih mereka ini Kang? Suku Sentinel yang menjadi penghuni pulau ini adalah orang-orang Negrito yang berasal dari benua Afrika. Mereka bermigrasi ke pulau ini sekitar 50-60 ribu tahun yang lalu. Lalu kenapa mereka menolak orang yang datang ke sana? Belum diketahui secara pasti, Kang, kenapa mereka menolak peradaban modern dan orang asing. Yaitu tadi, karena tidak ada komunikasi dan bahasa mereka yang tidak dimengerti. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka ini trauma terhadap orang asing. Ya mungkin, salah satu contohnya pada akhir abad ke-19, seorang perwira angkatan laut Inggris yang bernama Maurice Vidal Portman tertarik untuk mempelajari pulau ini dan suku Sentinel tentunya. Kemudian ia membawa 6 orang suku Sentinel ke Port Blair untuk dipelajari. 1 pasangan orang dewasa dan 4 orang anak. Namun sepasang orang dewasa ini meninggal dunia. Kemungkinan karena suatu penyakit. Kemudian anak-anak yang dibawanya tersebut dikembalikan ke Pulau Sentinel Utara. Tapi ada nggak sih Kang upaya untuk menjalin kontak yang baik dengan mereka? Tumben di episode ini mah nanyanya bener terus.
Ada nggak? Sejak menjadi bagian dari wilayah India, pemerintah India mencoba menjalin hubungan yang baik dengan suku pulau tersebut. Pada tahun 1967, seorang antropolog India yaitu Bapak Triloknath Pandit bersama timnya melakukan ekspedisi ke pulau itu. Tidak lupa juga beliau membawa hadiah, yaitu peralatan seperti panci, wajan, palu, pisau, dan juga buah kelapa, serta membawa 3 orang suku Onge. Maksudnya untuk membantu menafsirkan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Sentinel. Tetapi mereka menolak dan melepaskan anak panah. Pada tahun 1974, tim National Geographic bersama antropolog membuat film dokumenter di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Tak ketinggalan juga mengunjungi Pulau Sentinel. Tetapi mereka terpaksa kembali karena salah satu regu terkena anak panah di kakinya. Meskipun begitu, rekaman detik-detik menegangkan ini sudah diabadikan dalam film dokumenter Man in Search of Man. Berarti nggak ada yang berhasil dong, Kang. Di tahun 1991, Bapak Pandit bersama tim Anthropological Survey of India atau ANSI kembali mengunjungi Pulau Sentinel. Beliau juga membawa Madhumala Chattopadhyay yang merupakan satu-satunya wanita yang ikut serta dalam ekspedisi ini. Pada bulan Januari 1991, mereka berhasil melakukan kontak dengan suku Sentinel. Saat itu, tim Chattopadhyay mencapai pulau dengan perahu kecil dan mengalami kesulitan untuk berlabuh. Beberapa anggota suku Sentinel berada di pinggir pantai dengan membawa busur dan panah. Tetapi kemudian mereka mengapungkan buah kelapa ke arah suku tersebut. Menariknya, ternyata buah kelapa itu diterima. 2 atau 3 jam selanjutnya, pria-pria Sentinel berulang kali masuk ke dalam air untuk mengumpulkan kelapa. Tim ANSI kemudian berhasil mencapai ke bibir pantai, namun anggota suku Sentinel tidak mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Kenapa sih, Kang, harus buah koala? Kelapa maksudnya. Pohon kelapa itu nggak tumbuh di sana, Kang. Makanya begitu mereka dikasih kelapa, ini adalah sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang baru buat mereka. 10 bulan kemudian, mereka kembali lagi ke sana dengan tim yang lebih banyak. Orang Sentinel sudah mengenali mereka dan tidak menyambut lagi dengan senjata. Kali ini suku Sentinel naik ke perahu untuk mengambil sekarung buah kelapa sekaligus. Mereka bahkan berusaha membawa senapan milik polisi. Mereka mengira itu adalah sepotong logam. Tetapi keakraban itu berubah ketika salah satu tim peneliti mencoba mengambil hiasan dari daun yang dikenakan oleh anggota suku. Pria tersebut kemudian marah dan mengeluarkan pisaunya. Ia kemudian memberikan gestur untuk mengusir dan mereka pun segera meninggalkan pulau itu. Cuaca buruk mewarnai perjalanan ketiga mereka ke Pulau Sentinel Utara. Sayangnya saat sampai di pantai, tidak ada satu orang pun suku Sentinel ada di sana. Nah, pemerintah India sekarang telah menjadikan pulau tersebut sebagai pulau terlarang untuk dikunjungi. Bahkan menerapkan zona terlarang sejauh 3 mil. 3 mil itu sekitar 4,8 km ya. Dan sering dilakukan patroli di sana untuk melindungi pulau itu. Selain karena berbahaya untuk pengunjung, hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi kesehatan orang-orang Sentinel. Sebab mereka tidak memiliki ketahanan tubuh terhadap penyakit asing. Saat terjadi tsunami besar di tahun 2004, pemerintah India mencoba memeriksa keadaan di sana dengan helikopter. Namun helikopter yang terbang rendah itu malah dipanah oleh suku tersebut. Tidak diketahui ada atau tidaknya korban yang terkena bencana tsunami itu. Tetapi yang pasti, sebagian besar dari mereka selamat dan sanggup mempertahankan hidupnya. Ngomong-ngomong tentang bertahan hidup, gimana sih cara mereka hidup, Kang? Oke, suku Sentinel bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Mereka berburu burung dan babi hutan, memancing dengan sampan, memanen kepiting, dan makan buah-buahan serta umbi-umbian. Ada satu kejadian di tahun 2018, yaitu seorang anak muda yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama John Allen Chow nekat mendatangi pulau tersebut. Mendatangi Pulau Sentinel Utara ini termasuk tindakan ilegal ya teman-teman, mengingat pemerintah India sudah melarangnya.
Nah, menurut Ibu Madumala, suku Sentinel ini telah hidup berabad-abad di pulau itu tanpa masalah. Masalah mereka justru muncul setelah melakukan kontak dengan orang luar. Suku ini tidak perlu kita untuk melindunginya. Yang mereka butuhkan adalah dibiarkan hidup tenang tanpa diganggu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang Pulau Sentinel Utara, pulau yang terlarang untuk dikunjungi. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan ya. Dadah.